lemes. Wah, lumayan nih. Ini langsung dibuang kali ya. Seperti itu biasa. Siap. Di lemes, kaku itu biasa. Siap. Bangkitkan dulu marahnya. Marah, semarah-marahnya dulu. Mangga. Ya latih dulu bila. Maju. Ya latih dulu bila. Kalau gini diajak ngomong masih bisa, cuman kakinya nggak bisa gerak ya. Orangnya diajak ngomong masih bisa, tapi kakinya kalau suruh berdiri nggak bisa. Oh, jadi nggak mampu untuk berdiri. Kalau badannya dia diajak ngomong masih bisa, diajak Iya. ngomong nih. Ini masih gerak-gerak ya. Tapi untuk kakinya untuk berdiri dia nggak bisa. Dilubat lubuk. Coba kamu bisa nggak berdiri? Hah? Coba berdiri. Berdiri bisa nggak? Hah? Enggak. Serius nih, bener? Bisa gerak. Hah? Bisa gerak. Kalau gitu dibiarkan aja ya jadi orang lumpuh. Serang. Kaku. Lemes. Wah, lumayan nih. Ini langsung dibuang kali ya. Ini keren, gespernya made in mana ya ini? Bagus ini. Udah coba disadarin dulu. Sadar. Sadar. Kalau seperti itu biasa. Siap. Di lemes, kaku itu biasa. Siap. Bangkitkan dulu marahnya. Marah, semarah-marahnya dulu. Mangga. Ya latih dulu bina. Maju. Ya latih dulu bina. Kalau gini diajak ngomong masih bisa, cuman kakinya nggak bisa gerak dia. Oh, ini yang kakinya yang ini yang nggak bisa gerak. Orangnya diajak ngomong masih bisa, tapi kakinya kalau suruh berdiri nggak bisa. Oh, jadi nggak mampu untuk berdiri. Kalau badannya dia diajak ngomong masih bisa nih, diajak Iya. ngomong nih. Ini masih gerak-gerak ya. Tapi untuk kakinya untuk berdiri dia nggak bisa. Dilubat lubuk. Coba kamu bisa nggak berdiri? Hah? Coba berdiri. Berdiri bisa nggak? Hah? Enggak. Serius nih, bener? Bisa gerak. Hah? Bisa gerak. Kalau gitu dibiarkan aja ya jadi orang lumpuh. Oh gitu ya? Dibiarkan aja lumpuh. Ya udah biarin aja, biar di sini terus abang, nggak apa-apa. Nggak pulang-pulang jadinya. Jadi berbeda Siap. antara yang dibuat kaku menjadi lemas atau dibuat kaku itu berbeda. Kalau dia dibuat tidak bisa berjalan, nanti dia masih bisa bergerak, masih diajak ngomong gitu, tapi dia lumpuh gitu kakinya. Aliran darahnya seperti nggak mengalir di bagian kakinya itu. Jadi dia seperti nggak bisa menggerakkan kakinya, itu nggak bisa untuk berdiri. Ya, jadi Katanya mau pulang, yaudah sana. Ya udah pulang sana. Kamu katanya mau pulang. Hah? Tadi ngomong mau pulang udah izin. untuk nanti penyelarasannya, untuk perawatannya dibaca ya Latif itu 1 malam 12.000. Satu Terus malam ya 12. dibaca 41 hari tanpa putus, tentunya dengan mandi dulu, sholat tobat, sholat hajat gitu. Alhamdulillah. Untuk ngobatinya ya kembali lagi itu.
Ini adalah portal ini. Sebelah sininya itu. Oh, di portalnya. Oke, bacakan kembali. Ya Latif Qulubina, sembuh. Berdiri. Ini juga di belakangnya sini. Ini adalah portal di sebelah sini yang mengalirkan dari ke seluruh tubuh darah ini seperti ini. Ya Latif Qulubina. Bisa sekarang? Jadi berbeda. Ya. Kalau yang pertama dia seluruh tubuh itu semuanya hampir. Tapi kalau yang kedua itu dengan menggunakan amalannya Latif Qulubina itu cuman di bagian kakinya saja. Jadi seperti orang lumpuh itu sampai kapanpun dibiarkan ya, kalau tidak ditangani ya tidak akan sembuh-sembuh. Itu mohon maaf Abah, yang bisa menyembuhkan kita yang membuatnya lumpuh itu apa orang lain bisa? Sebenarnya sih tergantung dari pengamalannya. Kalau sanadnya itu sama ya insya Allah bisa, atau guru kita atau mungkin yang mengetahui tentang keilmuannya gitu. Alhamdulillah. Jadi tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama lebih banyak bagian pikiran itu. Ya. Tapi kalau yang kedua tidak dari pikiran itu, tapi lebih kepada energinya itu. Jadi seperti tidak bisa bergerak di bagian kakinya. Nanti ya makan bisa itu. Seperti berbicara bisa, menggerakkan tubuh bisa itu, tapi untuk menggerakkan kakinya tidak bisa. Di akhirnya seperti orang yang Stroke lah gitu. stroke gitu, seperti orang yang stroke seperti itu. Yang terpenting sebenarnya diamalkan amalannya. Jadi amalan itu seperti pisau ya, pisau tergantung bagaimana yang menggunakan. Kalau digunakan untuk hal-hal yang baik ya menjadi baik. Contoh untuk upas berambang, upas sayuran, kan akhirnya istri bisa melayani suami, bisa memberikan masakan untuk anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya, kan begitu. Tapi kebalikannya, pisau apabila digunakan oleh orang yang tidak berilmu atau yang belum mempunyai keilmuannya, seperti anak kecil yang belum paham tentang ilmunya atau belum paham tentang kajian-kajiannya, ya berbahaya, karena nanti bisa untuk melukai orang lain atau dirinya sendiri. Jadi bukan masalah pada keilmuannya sebenarnya, tetapi pada orangnya itu sendiri, bukan pada amalannya. Bukan pada amalannya. Motor juga sama. Motor itu kalau yang dipakai orang yang sudah tahu ilmunya, motor kan bisa digunakan untuk ya ke pasar, ke kantor, bekerja dan sebagainya. Tapi kalau orang yang belum tahu ilmunya suruh naik motor, ya malah bisa berbahaya, bisa nabrak dan sebagainya. Jadi bukan pada ilmunya sebenarnya, tapi pada orangnya. Termasuk kitab-kitab yang mengajarkan tentang ilmu hikmah. Contoh ketika kita belajar tentang kitab Mambaul Hikmah atau kitab Al-Aufaq atau kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, di situ ada amalan-amalan untuk agar orang itu jatuh cinta gitu. Nah, itu tergantung bagaimana yang menggunakannya. Kalau digunakan untuk merukunkan rumah tangga, contoh ada seseorang yang sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, ya kan, terus ternyata suaminya jadi nggak cinta kepada istrinya gitu, terus ingin bercerai, maka kita satukan. Ketika istrinya minta didoakan, ya kita satukan kan gitu, yang cara kita doakan gitu. Ya itu kalau untuk hal yang baik. Apa yang seperti itu salah? Kan tidak, kecuali untuk mengganggu suami orang atau istri orang, kan itu baru yang salah, merusak rumah tangga orang. Tapi kalau yang untuk hal yang baik tentu tidak. Sama halnya ketika ada sesuatu hal yang untuk memisahkan agar orang itu tidak cinta. Contoh dituliskan di pohon pisang, ditulisin huruf buduhun, lalu dituliskan nama yang laki-laki dan yang perempuan, lalu dipotong tengahnya, ditanam di tanah. Cara menanamnya dengan posisi hidung ini ditutup agar orang itu tidak cinta. Seperti itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebagai contoh, kalau ada orang suami istri, adalah istrinya itu suka sama orang lain, atau orang itu suka kepada seseorang yang sudah punya keluarga, supaya tidak menghancurkan keluarganya, ya caranya dihilangkan rasa cintanya itu. Ya seperti itu tadi, memutuskan rasa cinta itu, memutuskan pilwil. Nah seperti itu apakah buruknya? Tentu saja tidak. Makanya yang harus dipahami bukan masalah tentang keilmuannya, tinggal bagaimana yang menggunakannya. Makanya kitab-kitab ini hanya diajarkan kalau di pesantren itu setelah belajar kitab-kitab yang lain, seperti kitab Syafin, kitab Hikam,
kitab-kitab yang mulai kecil-kecil lah, ala-ala kan itu. Baru setelah itu baru boleh mengaji kitab itu. Jadi bukan masalah kitabnya sebenarnya, tetapi memang kitab ini diajarkan nanti setelah orang itu benar-benar kuat secara akidahnya, kuat tauhidnya, baru setelah itu boleh belajar kitab ini gitu. Ini yang perlu untuk dipahami. Jadi jangan salah paham. Ini kadang-kadang orang yang nggak ngerti tapi sok ngerti gitu loh, akhirnya salah paham. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Jadi sesuatu hal itu sesuai, tinggal tergantung bagaimana yang menggunakannya. Kalau digunakan untuk hal yang baik ya menjadi baik, kalau digunakan yang tidak baik ya jadi tidak baik gitu. Itu paham ya? Jadi melakukan sebuah amalan, mengamalkan sebuah amalan itu harus diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu adalah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan, yang penting diamalkan ya latifnya. Itu untuk penyelarasannya. Nanti kalaupun ada sesuatu hal yang tidak baik ya pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berdoa. Jadi amalan itu adalah doa yang diulang terus menerus. Doa yang diulang terus menerus itu. Jadi sebuah ilmu hikmah itu sebenarnya untuk diamalkan itu, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan dan keikhlasan. Nggih. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Amin. Saya hanya menitipkan panjenengan ketika mengamalkan sebuah amalan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Masalah yang lainnya ini dapat yang lainnya itu cuma bonus saja. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, qabil tuh Abah. Nggih, barakallah.